Sebenarnya kalau masa kecil saya, orang tua saya itu PNS ya, kalau saya bilang, karena bapak saya seorang kepala desa dulu di Gianyar. Saya asalnya dari Gianyar, dari Puri Madangan. Itu lahir saya tahun 71, masa kecil saya biasa ya dihabiskan di kampung. Sebenarnya kalau saya di kampung, kalau dibilang berkecukupan iya. Karena memang bapak saya dari keturunan ya raja lah gitu, cokorda kan biasa ya kalau di kampung. Tapi kita hidupnya sederhana aja, nggak seperti orang-orang kebanyakan ya, yang itu memang saya memang udah dari kecil udah terbiasa dididik bekerja, walaupun di rumah banyak ada mbok-mbok, bapak-bapak gitu, saya tetap kerja seperti biasa. Memang di antara kakak-kakak saya yang semua PNS, cuman saya yang melenceng. Saya nggak mau PNS, semua sekarang kakak ipar PNS semua. Semuanya, Bu? Ya. Kalau saya ibu saya ada 3. Ibu saya ada 3, saya saudara bertujuh. Tapi sekarang masih sisa berenam aja. Berarti saudara kandung 7? Enggak, saya saudara kandung berdua aja. Cewek-cewek, tapi adik saya udah almarhum. Oh gitu, iya. Berarti dari saudara kandung itu pun seorang PNS, Bu ya? Enggak, saudara kandung saya sendiri sekarang karena adik saya udah meninggal. Saya sampai SMP masih di Gianyar, dan setelah SMA saya di sini di Denpasar. Di Denpasar. Di merantau ya? Di Denpasar sama kakak saya sampai saya ikut sekolah perhotelan dulu. Saya ikut diploma. Saya basicnya orang pariwisata. Saya 8 tahun, hampir 10 tahun di perhotelan. Saya terjun di tahun 93. Itu ekspedisi yang mungkin tahu ya, sekarang itu Pandu Logistik. Itu saya yang merintis dari nol, nggak ada, dari nol saya. Ownernya Ibu nih kan? Karena itu franchise. Ya, kita yang menyiapkan semua dari kantor, SDM, pokoknya kita di sini. Jadi Jakarta itu cuma ngasih nama aja. Berarti home base di Bali Ibu yang megang? Ya, itu masih tahun itu masih pesaing masih sedikit. Jadi masih bisa boomingnya cepat, dan saya pun masih bekerja di hotel juga. Jadi saya selalu masuknya sore, jadi saya ngambil shift sore. Kebetulan saya di front office, jadi bisa sore kerjanya. Selalu ngambil shift sore, dan pagi saya ngerjain ekspedisi di rumah. Kantornya masih di rumah karena kita masih terima handling aja. Maka akhirnya saya beralih karena saya mikir untuk darat ini awalnya kita buka Bali dan Lombok. Cuman Bali Lombok aja kita buka ya. Kita lihat bagus prospeknya, terus dari customer juga responnya positif. Terus mereka minta, Ibu kenapa nggak buka jalur dari barat gitu. Akhirnya sounding sama suami, minta pendapat. Minta dukungan juga karena anak masih kecil-kecil, gimana gitu. Akhirnya ya udah saya resign dari hotel, fokuslah di tracking gitu. Jadi kita bukanya Bali Lombok dulu.
jatuh bangun, hampir minus lah, sebulannya minus. Aduh pusing, gimana ini, tutup enggak. Tapi beruntungnya waktu itu ditopang sama ekspedisi udara gitu, jadi daratnya ketutup gitu. Jadi kita ada yang ke Lombok karena kebetulan sama sehari, pakai udara juga sehari, pengiriman udara kita masukkan darat, jadi tertopang gitu. Akhirnya setelah 5 tahun kita jalan Bali Lombok, bukalah Surabaya. Surabaya akhirnya mencoba untuk mengekspansi. Ya, expand buka Surabaya dengan 2 truk. Awalnya saya buka 2 truk dari 2010. Saya buka 2 truk panjang gitu. Saya mikir kok bagus prospeknya gitu. Akhirnya saya ambillah diklat PPJK di Surabaya. Jadi saya pengen belajar untuk import karena dulu saya nanganin gapura angkasa kan. Gapura angkasa saya tanganin untuk barangnya yang besar-besar, mau moving dari mana termasuk import. Tapi importnya saya pakai temen gitu. Jadi temen baru saya tangan kedua, maunya kan kita bisa langsung. Makanya saya ikut diklat di Surabaya. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan. Lulusnya nggak mudah gitu, bahkan teman-teman yang udah berkecimpung di sana pun nggak bisa lulus dengan sempurna. Sudah berulang kali saya ikut ujian 2 kali, 2 kalinya nggak lulus. Iya, teman-teman, jadi itu dipegang sama Menteri Keuangan. Jadi di bawah Menteri Keuangan. Jadi yang lulus itu dari 100 orang, paling banyak yang lulus itu 5 orang. Udah nggak boleh lagi. Jadi mereka nyari tenaga ahlinya itu terbatas banget. Sebenarnya almarhum bapak saya dulu itu sama sekali saya nggak setuju bekerja di hotel ya. Jadi bapak saya tuh selalu marah-marah, bahkan pernah di satu hotel saya dijemput sama bapak saya, dijemput sama itu, digeret, saya disuruh pulang. Padahal saya waktu itu lagi senang-senangnya di hotel kan, saya tuh dari door girl cepet saya naik, saya udah langsung di reception aja, saya mau naik ke front office manager. Almarhum bapak saya udah bilang, saya nggak pernah mimpi punya anak kerja di hotel, kamu harus jadi pegawai negeri. Akhirnya saya tetap nggak mau resign dari hotel, tetap saya kerja, dan saya ambil kursus-kursus, malah saya ambil kursus bahasa Inggris, saya kursus bahasa Jepang, saya ambil aja kursus. Akhirnya begitu saya menikah di tahun 90 saya nikah, saya istirahat kerja di hotel, terus saya sakit sempet. Karena mungkin ya zaman segitu orang diet gitu segala macam ya sakit. Akhirnya begitu saya udah sehat kembali, dapat istirahat setahun, kerja lagi, baliknya ke hotel lagi, nggak mau PNS, pokoknya balik lagi ke hotel. Udah seneng ya, namanya kerja udah sekian tahun, balik lagi ke hotel. Kebetulan owner saya percaya sama saya gitu kan. Akhirnya saya balik ke hotel sampai tahun 95 saya mendua. Jadi kerja ekspedisi di rumah, di hotel kerja. Ya 95 anak saya nomor 2 lahir, saya nggak sanggup lagi, saya resign dari hotel, fokus saya ambil kerjaan ini ya, fokus ekspedisi gitu. Udah pasti, karena saya nggak pernah mau berhenti selagi saya bisa gitu. Strategi apa yang Ibu miliki pada saat ingin mengekspankan? Sebenarnya ini anak saya sih punya rencana ya, saya dukung penuh karena anak saya kemarin kan baru balik dia dari Perth, dia kuliahnya di sana. Sekarang dia balik ke sini karena anak saya ada 3 anak, yang 1-2 udah di BSA, udah saya serahin dia, yang nomor 1 udah pegang BSA-nya sendiri, tapi masih tetap minta support segala macam. Terus anak yang nomor 2 untuk mekaniknya dan segala macamnya karena truknya udah mulai banyak. Nah sekarang anak saya yang cewek, yang paling kecil baru balik dari Perth, belum wisuda karena udah pandemi, udah lulus, balik saya tarik pulang dulu, yang penting di rumah dulu nih. Nah sekarang dia karena bordernya masih tutup ya belum bisa balik, jadi
Mungkin nanti wisuda, tapi sekarang dia lagi expand untuk ekspor import. Udah mulai ekspor import, udah mulai dia belajar ya. Udah mulai meeting sama temannya, udah mulai terjun ke pedagang gitu. Yang di Bidik sih cengkeh sih. Ya udah mulai ke Singaraja bolak-balik. Saya ekspansi untuk saya untuk ke depan itu saya pengen ekspor import, anak saya bisa jalan. Terus pengen juga biar ada backup dari bisnisnya anak saya, karena kan sistemnya customer tuh gini. Jadi kalau ada ekspedisi baru nih, mereka itu pasti akan menengok gitu loh. Mereka tuh nggak mau lempeng-lempeng aja. Pengen mencoba gitu. Jadi customer denger saya buka baru, saya rencana sih yang ini untuk anak saya yang cewek. Biar rata anaknya dapet, punya anak 3 biar semua rata lah gitu. Jadi untuk hari depannya udah ada gitu. Kita rutin ada, charity rutin kita ada. Kita ada ke yayasan, ke panti asuhan gitu. Ini bulan ini juga kita mau ke Anak Alam. Kemarin kita udah ke Anak Alam yang di Songan. Mungkin tahu Anak Alam ya, Anak Alam ya, yang Siwawan ya. Saya udah ke Songan, terus ini rencana kita mau ke Amet. Terus ada juga yayasan yang selalu rutin kita kasih santunin itu panti asuhan Semara Putra yang di Kelungkung. Itu kita wajib ke sana, mesti ke sana, nggak mungkin nggak, pasti ke sana. Setahun sekali atau 6 bulan sekali, pokoknya sewaktunya ada gitu. Begitu kita mungkin ada bidding kita dapet gitu kan, pasti kita ke sana dulu gitu. Kalau nggak gitu ya kita sembayang rame-rame sama anak-anak kemana. Dan punya di pura gitu, udah seperti itu, udah berjalan. Sampai anak-anak pun saya didik seperti itu. Jadi nggak boleh ngelupain kalau ada masuk juga harus ada keluar gitu, biar balance gitu. Memang selalu seperti itu. Mungkin bentuk syukur orang itu relatif ya Pak ya. Kalau saya mensyukuri dengan doa, terus saya juga mengajarkan ke anak-anak saya juga untuk karyawan. Saya nggak pernah kasih karyawan saya itu sampai, pokoknya yang penting karyawan saya itu harus cukup gitu. Istilahnya gini, nggak boleh sampai dia itu sampai ngerasa ngeluh gitu. Aduh saya gini-gini, nggak. Bahkan saya karena syukur saya banyak karyawan saya ada yang udah dapat mobil. Udah berapa orang ya Rin dapat mobil, dapat motor. Makanya jadinya kayak dealer, kayak leasing itu sama saya tuh kayak gimana ya. Jadi udah tahu gitu, karena saya minta 5 dong motor gitu. Jadi anak tuh nggak tahu motor itu mau kemana gitu loh. Kadang-kadang saya bisa anak yang di Lombok dapet, bisa yang di mana, ya udah naikin ke truk gitu, mau kirim kemana, ya seperti itu. Karena terutama untuk kamu wanita. Kalau dari saya ya simpel aja. Seperti yang sudah saya jalanin sebelumnya. Kalau untuk memulai suatu usaha itu harus ada keberanian. Dan jangan jadikan gender itu sebagai halangan. Karena posisi wanita dan laki-laki itu sama. Walaupun itu laki-laki, kalau dia nggak punya keberanian cukup, dia nggak akan bisa. Kita bisa melangkahi dia beberapa langkah di depan. Gitu, kalau pengalaman saya. Jadi jangan pernah mengkotak-kotakkan pekerjaan. Sama dengan ini tracking, kerjaan keras yang dihadapin supir-supir. Kenapa wanita? Tidak masalah, selama kita bisa memanage, ya kita bisa memanage orang-orang itu, karyawan kita bisa manage. Terus kita juga punya keberanian untuk terjun langsung untuk market, untuk kita tahu semua, karena saya otodidak, saya nggak ada pendidikan khusus.
Jadi saya belajar memang pure dari pengalaman. Oke, luar biasa sekali. Kalau bisa